Tahukah Anda kenapa orang yang paling baik di kantor atau di lingkaran pertemanan, Anda justru seringkali adalah yang paling sulit ekonominya? Karena dunia tidak membayar Anda untuk kesantunan yang pasif, dunia membayar Anda untuk chutzpah, keberanian yang hampir dianggap kurang ajar. Amanah untuk menjadi orang baik seringkali disalahartikan sebagai kewajiban untuk selalu mengalah dan memendam ambisi demi menjaga perasaan orang lain. Sejak kecil kita didoktrin bahwa kesantunan identik dengan sikap pasif, di mana menuntut hak atau menunjukkan taring dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan. Tanpa sadar, narasi ini mendarah daging dan menciptakan belenggu mental yang membuat kita merasa berdosa saat ingin mengejar kesejahteraan finansial yang lebih besar. Banyak dari kita yang akhirnya terjebak dalam sindrom people pleaser, di mana kata yak menjadi respons otomatis. Meski hati kecil merasa keberatan, di dunia profesional sikap ini menjadi bumerang yang mematikan. Anda mengerjakan tugas tambahan tanpa bayaran, melewatkan kesempatan negosiasi gaji, dan membiarkan kredit atas kerja keras Anda diambil oleh orang lain. Kebaikan yang tanpa batasan tegas ini bukan lagi sebuah kebajikan, melainkan bentuk pengabaian terhadap diri sendiri. Celah antara kerja keras dan hasil yang didapat pun semakin melebar karena adanya rasa sungkan yang berlebihan untuk tampil menonjol. Kita merasa bahwa kualitas kerja akan berbicara dengan sendirinya tanpa perlu berisik, namun kenyataannya, dunia yang bising ini seringkali melewatkan mereka yang hanya diam di pojokan. Standar moral yang terlalu pasif ini justru menjadi jerat yang membuat banyak orang berbakat tetap berada di garis kemiskinan, sementara mereka yang kurang kompeten, namun vokal terus melaju ke depan. Dunia industri tidak dirancang untuk memberikan penghargaan otomatis kepada mereka yang hanya menunggu giliran dengan sabar. Realitasnya, sumber daya dan peluang besar seringkali dialokasikan kepada mereka yang berani mengetuk pintu, bahkan mendobraknya jika perlu. Terlalu baik, dalam artian tidak berani berkonfrontasi atau bernegosiasi hanya akan membuat Anda menjadi alas kaki bagi ambisi orang lain yang lebih agresif. Estetika kepatuhan yang selama ini kita agungkan sebenarnya adalah warisan sistem yang menginginkan kita menjadi roda penggerak yang penurut, bukan penggerak perubahan. Kita diajarkan untuk tidak mengusik status quo dan menerima apa adanya, padahal inovasi dan kemakmuran lahir dari ketidakpuasan yang konstruktif. Jika terus memelihara rasa takut untuk dianggap tidak baik saat memperjuangkan nilai diri, maka stagnasi finansial akan menjadi teman setia sepanjang hidup. Faktor utama yang menghambat lompatan besar dalam hidup, Anda bukanlah kurangnya skill, melainkan ketidakmampuan untuk berkata tidak pada hal-hal yang merendahkan nilai Anda. Menjadi orang baik adalah keharusan, namun menjadi orang baik yang naif adalah pilihan yang merugikan. Sekarang adalah saatnya menyadari bahwa karakter yang kuat memerlukan keberanian untuk berdiri tegak di atas kepentingan pribadi yang jujur sebelum bisa membantu orang lain secara lebih luas. Gerakan untuk mendobrak pola pikir lama ini dimulai dengan mengadopsi mentalitas chutzpah, sebuah istilah dari bahasa Yiddish yang menggambarkan keberanian luar biasa, bahkan cenderung dianggap kurang ajar oleh mereka yang kaku. Di Israel, chutzpah bukan berarti perilaku kasar, melainkan keberanian untuk berbicara langsung pada poinnya tanpa terhambat oleh hierarki atau rasa sungkan yang semu. Ini adalah bahan bakar utama yang mengubah sebuah negara kecil tanpa sumber daya alam menjadi pusat inovasi teknologi dunia. Hakikat dari chutzpah adalah keyakinan bahwa setiap orang berhak untuk bertanya, menantang ide yang buruk, dan mengusulkan solusi tanpa peduli seberapa tinggi jabatan lawan bicaranya. Bayangkan seorang prajurit muda yang berani mengoreksi strategi jenderalnya atau seorang karyawan magang yang mendebat visi CEO-nya demi hasil yang lebih baik. Budaya ini menghilangkan hambatan birokrasi. Mental yang biasanya membuat orang baik di negara lain hanya bisa terdiam dan mengangguk setuju. Inisiatif untuk bertindak tanpa menunggu instruksi lengkap adalah ciri khas lain dari mentalitas ini yang perlu kita serap. Di saat orang lain masih sibuk meminta izin atau takut membuat kesalahan, pemilik mentalitas chutzpah sudah melangkah maju untuk mencoba, gagal, dan belajar dengan cepat. Mereka memahami bahwa dalam dunia yang kompetitif, kecepatan dan ketegasan seringkali lebih berharga daripada kesempurnaan yang datang terlambat akibat terlalu banyak menimbang rasa. Jembatan menuju kemakmuran finansial seringkali memerlukan negosiasi yang keras, di mana Anda harus berani meminta apa yang layak Anda dapatkan tanpa merasa malu.
Chutzpah memberi Anda kekuatan untuk menolak tawaran yang rendah dan menuntut kompensasi yang sesuai dengan nilai nyata yang Anda berikan. Tanpa keberanian ini, Anda akan selalu menerima sisa dari apa yang orang lain tentukan bagi Anda. Bukannya mengambil porsi yang seharusnya menjadi milik Anda, keberanian ini juga mencakup kemampuan untuk menerima penolakan sebagai bagian dari permainan, bukan sebagai serangan pribadi yang mematikan harga diri. Bagi mereka yang memiliki chutzpah, kata tidak hanyalah sebuah tantangan untuk mencari cara lain atau orang lain yang bisa berkata ya. Mereka tidak membuang waktu untuk meratapi kegagalan di pojok ruangan, melainkan segera bangkit dengan ambisi yang lebih besar, karena mereka tahu bahwa dunia tidak berhutang apapun pada mereka. Yang hanya diam, langkah pertama untuk menguasai mentalitas, ini adalah dengan membunuh rasa takut akan penilaian orang lain terhadap sikap tegas Anda. Anda harus mulai melihat bahwa menjadi berisik demi sesuatu yang benar dan menguntungkan adalah bentuk tanggung jawab terhadap masa depan Anda sendiri. Dengan menggabungkan kecerdasan dan chutzpah, Anda tidak lagi menjadi sekadar penonton di pinggir lapangan, melainkan pemain utama yang mengendalikan arah hidup dan nasib finansial Anda secara total. Mulai saat ini, transformasi Anda harus didasari pada kesadaran bahwa kekayaan bukanlah musuh dari kebaikan, melainkan alat untuk memperluas dampak positif. Dengan memiliki kekuatan finansial yang kokoh hasil dari ketegasan chutzpah, Anda justru memiliki kapasitas lebih besar untuk menolong orang lain secara nyata. Menjadi orang baik yang berdaya jauh lebih mulia daripada menjadi orang baik yang hanya bisa mengasihani diri sendiri karena keterbatasan ekonomi. Nilai diri Anda tidak ditentukan oleh seberapa sedikit konflik yang Anda ciptakan, melainkan oleh seberapa besar nilai tambah yang Anda bawa ke meja perundingan. Jangan lagi meminta maaf karena memiliki ambisi atau karena menginginkan kehidupan yang lebih layak bagi keluarga Anda. Milikilah keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri, menantang ketidakadilan yang merugikan Anda, dan mengambil tanggung jawab penuh atas setiap keputusan finansial yang Anda buat. Orientasi hidup yang baru ini akan membawa Anda pada lingkaran pertemanan dan profesional yang lebih sehat, di mana kejujuran dan ketegasan lebih dihargai daripada sekadar basa-basi. Anda akan menyadari bahwa orang-orang yang benar-benar berkualitas justru lebih suka bekerja dengan individu yang tahu nilai dirinya dan berani menyampaikannya. Ketegasan yang Anda miliki akan menyaring parasit yang hanya ingin memanfaatkan kebaikan Anda dan menyisakan rekan yang setara. Perubahan besar dalam hidup jarang sekali terjadi melalui langkah-langkah kecil yang aman dan penuh keraguan, yang membutuhkan lompatan iman yang didorong oleh semangat chutzpah, sebuah momen di mana Anda memutuskan untuk berhenti menjadi penonton dan mulai menjadi sutradara bagi nasib Anda sendiri. Setiap kali Anda merasa ragu untuk bersikap tegas, ingatlah bahwa diamnya Anda adalah persetujuan terhadap kemiskinan dan stagnasi yang sedang Anda alami. Kuadrat masa depan Anda kini ada di tangan Anda sendiri, bukan lagi di tangan bos, sistem atau pendapat tetangga yang tidak berkontribusi pada kesuksesan Anda. Dengan memadukan hati yang tulus dan mentalitas baja yang tak kenal takut, Anda menciptakan sebuah profil pribadi yang unik dan tak tertandingi. Anda adalah perpaduan antara empati manusiawi dan ketajaman strategi yang berani mendobrak segala kemustahilan. Rangkulah identitas baru ini sebagai sosok yang berani berkata tidak pada mediokritas dan berkata ya pada kelimpahan yang bermartabat. Berhenti menjadi orang baik yang miskin bukan berarti Anda kehilangan moralitas, melainkan Anda baru saja menemukan keberanian untuk menghargai diri Anda sebagaimana mestinya. Saatnya melangkah keluar dengan kepala tegak, karena dunia kini bersiap memberikan tempat bagi mereka yang berani memintanya dengan chutzpah.